Lebaran udah, terus apalagi nih yang disiapin untuk Lebaran? Persiapan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga. Apa aja itu? Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Hari ini bersama Paman Dokter kita menuju ke Gunung Kidul, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini kebetulan sekali ini sudah hari ini 28 Maret 2025, juga bertepatan dengan 28 Ramadan. Yang jelas ini nanti insya Allah 2 hari lagi Ramadan berakhir, atau nanti sudah mulai masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya Syawalan, dan ini sudah mau Lebaran artinya Idul Fitri. Nah ini jadi sudah mulai siapan. Tadi kita lewat pasar itu, udah ramai betul pasarnya. Iya, jadi ramai bener alias rame betul. betul benar. betul benar. Jadi itu ya teman-teman. Dan ini seperti biasa kalau sudah mulai akhir-akhir Ramadan ini, biasanya kita kalau di rumah sakit juga ya pasiennya udah nggak banyak juga sih. Memang pasiennya nggak banyak, tapi kalau untuk emergensi ya kita tetap harus prepare, harus persiapan. Harapannya tidak ada pasien-pasien emergensi, walaupun harapannya jangan ada lah. Udah semuanya baik-baik aja di jalan. hati-hati, Yang tertib, hati-hati tuh. sebelum pergi cek rumah dulu, listrik, air, kunci itu ya Paman ya. Terus kendaraannya juga dicek, remnya pakem nggak gitu, remnya kendaraannya, bannya masih bulat atau kotak gitu. ya segitiga. Kalau bannya udah di kotak harus diganti yang bulat bannya ya. Kempes, jangan ban yang kotak. Kalau misalnya kempes itu ya di pompa. Disarankan nitrogen, Isi nitrogen, saran gitu ya. Yang penting isinya udara, jangan isi air. Itu ya Paman ya. Oke, jadi nanti kita kalau perjalanan ini kita biasanya tempuh, kalau dari Watu Kelir mungkin sekitar 30 menit lah ya sampai ke Gunung Kidul, Wonosari, Yogyakarta. Nah ini perjalanan kita nih kalau masih di arah Semin, masih ke arah Semin sih, masih kayak gini nih. Ini kita bisa memantau lalu lintas di desa ya. Lalu lintas di desa, H-2 Idul Fitri, Lebaran masih sepi, H-2 di desa. Seperti ini ya, kita lihat ya teman-teman, tidak begitu rame ini, tidak seperti kalau tahun-tahun sebelumnya. Padahal kalau tahun sebelumnya itu kalau ngomong waktu corona beda. Waktu corona memang sepi itu, jalan-jalan wah sepi banget waktu corona itu. Tapi kalau di luar waktu corona ini jangan tanya, sebelum corona itu gitu, seminggu sebelumnya aja ini jalanan ini udah ramai sekali. Terus kalau setelah Lebaran pun masih ramai, dan setelah corona kemarin agak ramai. Tapi ini tahun ini saya juga heran, mungkin kendaraan-kendaraan lebih banyak melewati jalur utama yang dari Jogja ke Gunung Kidul gitu. Atau OTW-nya mepet, atau mungkin OTW-nya nanti malam, atau mungkin hari malam minggu OTW-nya gitu Paman. Karena ini cutinya juga kan, kalau pegawai itu kan cutinya hari raya Nyepi tanggal 29. Mulai dari hari raya Nyepi tanggal 29, besok ya, mulai libur itu besok. Kalau yang pegawai atau karyawan itu kan hari ini masih masuk gitu. Ya kayak kita ini juga kan masih masuk nih hari ini nih ya. Nah itu ya Paman ya. Nah ini kita sampai di pasar Semin
Gunung Kidul. Nah, tumben ini ya pasarnya udah nggak begitu ramai, atau mungkin karena sudah selesai ini pamannya. Kita lewat ini udah jam 7.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi 7.45 waktu Indonesia bagian Barat, pasar Senin sudah sepi. Mungkin ramainya tadi pagi. Sama dengan pasar Watu Kelir juga tadi ramainya ya pagi, habis subuh itu udah ramai betul. Oke, dan ini kita lanjut menuju ke Wonosari Gunung Kidul bersama Paman Dokter. Ya, jadi gitu Paman. Ini kita di akhir-akhir Ramadan ini yang jelas harus mulai prepare untuk Idul Fitri. Ya gimana lagi ya, suka apa nggak suka ya, Idul Fitri itu suka apa nggak suka ya memang harus disiapkan. Karena ya kita ya gimana ya, kan kita berhubungan dengan banyak orang di sini ya. Kalau Idul Fitri ya jelas berhubungan dengan orang tua dulu, nomor satu. Berhubungan dengan orang tua alias birrul walidain, ya kan? Ini baru dengan orang tua, terus habis itu nanti dengan dengan ponakan-ponakan nih. Repot. Penting ini hubungannya jelas ini, Iya. Ya, dengan ponakan-ponakan ini hubungannya sangat jelas. Kita harus menyiapkan apa yang mereka senangi pada saat pada saat Idul Fitri. Ponakan-ponakan kan tahulah gitu ya, yang mereka senangi adalah ya semacam hadiah lah atau apa biar mereka semangat untuk beribadah, ya kan? Fitrah angpau tuh lumrah. Dulu itu paman kecil juga sama gitu juga yang diharapkan pada saat Idul Fitri. Salaman sama eyang gitu kan. Aduh amplopnya belum ada nih ya. Amplopnya mana nih eyang, taruh di mana nih amplopnya, kan gitu kan, sama aja gitu ya. Jadi ya mungkin gitu. Terus habis itu ya selain itu yang penting sebenarnya Paman ya, kita harus menyiapkan akhir Ramadan ini dengan akhir yang baik. Karena segala sesuatu itu kan, kalau menurut teori kita kan, amal kita itu kan dilihat pada akhirnya ya Paman ya. Nah, ini gimana nih pertanyaannya Paman gitu. Akhir Ramadan kok jadi lebih banyak tidur daripada nongkrong-nongkrong di masjid nih kan gitu. Jaga kesehatan. Menjaga fit. Nanti kan Ramadhan lebaran. Oh gitu ya. Jadi alasannya itu ya, kalau akhir-akhir Ramadan malah Paman lebih banyak tidur karena menjaga kesehatan dan kebugaran. Paman ini alasan aja ini. Sedikit. Jadi gitu. Terus mungkin ada hal-hal apa yang Paman sampaikan? Ya kita lebih semangat, tapi juga jaga kesehatan, karena nanti kan pada akhir bulan puasa ini kita dihadapkan dengan zakat fitrah juga. Nah itu perlu dipersiapkan juga. Oh iya ya, zakat fitrah ya. Betul nih, Paman harus siapin zakat fitrahnya, bener nih. Iya, apalagi sudah berpenghasilan. Kalau berpenghasilan tuh zakat mal dong berarti. Oh ya itu, lagi. Ya zakat mal hitungnya sedekah lah buat ponakan-ponakan gitu. Oh iya. Berarti kalau udah punya penghasilan, ngasihnya lebih banyak daripada biasanya nih ya. Harusnya loh. Iya. Aduh. Nah ini berarti ini alhamdulillah nih ada tetes-tetes hujan nih. Nah ini ada tetes-tetes hujan, agak gerimis-gerimis dikit nih berarti ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan dikit-dikit nih kita alhamdulillah pagi hari Jumat ini hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Nah kalau ngomong-ngomong masalah zakat fitrah ini nih, zakat fitrahnya kan harus segera dikeluarkan, segera diberikan sebelum sholat Idul Fitri ya Paman ya.
apa nih, beras atau kurma atau duit nih? Disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari daerah tersebut. Guys, jadi kalau daerahnya makannya apa namanya jagung, Kasihnya makannya beras, kasih beras gitu ya. beras. Tapi berasnya dibikin nasi dulu nggak tuh? Enggak, ya beras nanti siap diolahin aja. Diolah gitu ya, apa jadi nasi goreng atau apa gitu lah ya. Kupat atau apa gitu ya. Atau jadi bubur ayam atau bubur Manado juga boleh lah, pokoknya yang penting beras yang siap diolah. Itu ya. Paman. Ini paman semakin hari sudah semakin semangat ini, kita lihat nih ya. Menghadapi jalan yang bergelombang. Kita menghadapi jalannya biasa. Kalau ke Gunung Kidul gitu kan jalannya berkelok-kelok. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi kita baru ketemu bis mudik satu ini. Baru satu ya. Banyak bis mudik yang kita temukan, kita baru ketemunya satu aja bis yang mungkin membawa pemudik untuk pulang ke kampung halaman di Gunung Kidul. Yogyakarta, Jogja istimewa. Oh, ada dua. Dan ini bis ketiga Sinar Jaya yang kita temukan ketika dalam perjalanan menuju Gunung Kidul. Tadi bisnya satu kita nggak tahu namanya. Rosalia Bis Indah. 2 Rosalia Indah, yang bis ketiga barusan lewat itu bis Sinar Jaya. Jalanan cenderung sepi, tidak terlalu ramai, gerimis. Wah, ini ada truk Pertamina, ini dia pasti Mengisi bensin. mengisi stok bensin di pom bensin Ngawen atau pom bensin di Semin Gunung Kidul. Mantap ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi kita perjalanannya alhamdulillah enak, lancar nih, tidak ramai seperti biasanya. Gerimis dikit-dikit. Oke, sip. Jadi kembali lagi ke persiapan sebelum Lebaran nih. Ya. Jadi jelas ini paman harus mempersiapkan diri dengan matang nih, ya kan? Jadi jangan lupa tadi itu angpau untuk ponakan-ponakan, sepupu-sepupu sudah disiapin belum gitu kan? Terus habis itu juga baju lebarannya. Baju lebaran yang siapin siapa nih yang baju lebarannya nih? Ibu Nana. Wah, si Ibu Nana yang nyiapin nih, belum disiapin sendiri nih. Nah, padahal katanya sudah berpenghasilan sendiri, tapi baju lebarannya masih disiapin sama Ibu Nana. Paman ini ada-ada saja. Jadi nanti sore potong rambut juga nih. Lihat sikon dulu ya, hujan apa enggak gitu ya. Oh, nanti kira-kira hujan nanti terus nggak usah potong rambut. Iya, rapiin jenggotnya sama kumisnya aja mungkin. Ya. Biar tambah ganteng lah. Perlu meningkatkan kegantengan untuk hari esok yang lebih cerah. Masa depan gemilang. Jadi selanjutnya gimana paman? Selain mempersiapkan apa namanya tadi, angpau, baju lebaran udah, terus apalagi nih yang disiapin untuk lebaran? Persiapan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga. Apa aja itu? Contoh, misalnya kapan punya keturunan? Kalau punya keturunan dijawab kan belum menikah. Terus Ditanya kapan menikah? Jawabnya ya nanti dulu cari calonnya dulu. Apa sudah ada calonnya? Sudah atau belum? gitu. Kadang kita harus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, dikembalikan lagi ke yang bertanya. Gitu ya. Agar tidak lanjut pertanyaan selanjutnya. Agar tidak ada banyak pertanyaan. Iya, kerjanya gimana, gajinya berapa ya kan gitu. Berapa ya, kalau disebutin nggak enak. Iya, gitu. gitu.
pertanyaan. Jadi ini tapi kan harus yang namanya orang mempersiapkan menjawab pertanyaan, pasti kan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar perkiraan, di luar apa yang sudah disiapkan. Nah itu untuk mengcounter pertanyaan yang kira-kira di luar dari yang sudah disiapkan itu bagaimana? Ya nggak tahu kok, tanya saya nanti boleh. Itu jurus mau gitu, itu jurus kan, jurus itu. Kita sampaikan seperti itu atas dasar kebingungan. Dan apabila dijawab salah, tidak dijawab juga belum tentu benar. Akhirnya kita jawabkan seperti jawabnya gitu aja gitu ya. Iya. Akhirnya itu jawaban aman dan baik, tidak menyinggung siapapun. Oh gitu. Tuh. Tapi ini tidak bermaksud ya, ini tidak ada bermaksud ya. Betul. Kita ambil jawaban aman gitu ya. Betul. Dan harapannya sang menanya bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang dia tanyakan sendiri. Tanyakan sendiri. Iya, supaya tidak membebani yang menjawab. Oke, ini teknik-teknik ini ya, teknik-teknik menjawab pertanyaan saat lebaran atau bertemu dengan keluarga. Keluarga yang membuat banyak pertanyaan gitu. Iya, jawab dengan pertanyaan baru atau mengambang. Oke. Ini selanjutnya lagi, selain persiapan menjawab pertanyaan, terus kira-kira apalagi nih yang disiapkan oleh Paman? Oh, jangan makan terlalu banyak, karena kan biasanya kalau kita puasa itu kan kita jarang makan. Nanti saat lebaran kita akan banyak makan. Caranya adalah makan sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Saat kita saat kita berkunjung ke rumah keluarga, saudara atau kerabat, tetangga, itu kan kita sering kali ditawari makanan. Ambillah secukupnya. Saat kita tahu itu makanan kesukaan kita, baru kita ambil sebanyak-banyaknya. Sama aja itu. Iya, tapi jangan semua banyak-banyak, jangan. Karena muatan perut itu masing-masing. Untuk yang muatannya besar, alhamdulillah. Kadang kita juga perlu muatan eksternal menggunakan wadah-wadah. Cakep ini. Yeah. Ini ide menarik ini. Jadi kalau seandainya mau berkunjung saat lebaran, mendingan bawa muatan eksternal tadi itu ya. Bawa rantai, bawa plastik, Tupperware, atau apa sekarang yang teman-temannya Tupperware itulah ya. Dibawa gitu ya. Oke. Ini ide menarik dari Paman ini. Mungkin kalau ada yang mau istilahnya mempraktekkan ini juga bagus ya. Mantap. Nah, terus yang berikutnya apalagi Paman? Yang berikutnya jangan lupa untuk saling memaafkan. Karena Idul Fitri, Idul itu berasal dari kata yaudu, artinya kembali, dan fitri adalah suci. Oh iya, yaudu apa? Yaudu itu kembali. Tadi habis ngecek Google. Iya, cek aja di Google. Oh gitu ya? Iya. Oh. Yaudu. Oh, yaudu. Ada kembali, dan fitri adalah suci, terbuka. Iya. Oh, cakep ini Paman. Iya. Kita dikit-dikit juga udah ngaji di Google ya. Iya, ada persiapannya. Persiapan ini ngisi kultum akhir Ramadan ini nanti kayaknya Paman nih. Oke, sip. Jadi berarti nanti gitu ya, di masjid nanti kultum akhir Ramadan diisi oleh Paman Dokter aja ya? Belum tentu, karena bisa jadi diisi oleh tetua-tetua. Saya ngibrit kabur aja. Ambil agak belakang kemudian lari. Oke deh Paman, sip deh, mantap. Oke. Ya, terus selanjutnya apalagi nih kira-kira yang bisa Paman sampaikan pada podcast kita hari ini menyambut Idul Fitri dalam perjalanan dari Watu Kelir ke Wonosari Gunung Kidul. Ya, intinya jaga kesehatan saat jalan, hati-hati, tidak perlu buru-buru, yang penting selamat. Kemudian juga jangan lupa niatkan hati untuk berusaha berbuat baik, meskipun godaan itu tetap ada.
kembali. Ya, gimana Paman? Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Oke ya teman-teman, demikian ini kita podcast kita hari ini bersama Paman Dokter ya. Jadi dari sekian banyak podcast yang kita posting di channel ini, nah ini akhirnya kita podcast lagi dengan Paman Dokter kebanggaan kaum remaja ya. Barakallahu fikum, sukses untuk semuanya, dan jangan lupa tetap menonton channel kami dengan riang gembira ya Paman ya. Jangan lupa like, share, subscribe, agar komen bisa, juga. Komen juga boleh lah, komen dikit-dikit boleh, terus komen banyak juga boleh. Yang penting kita tujuannya adalah untuk menebar manfaat dan menebar kebaikan untuk sesama. Dan sekali lagi, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk kita.